Selamat datang kembali di seri video filsafat untuk pemula, semacam kelas OSUN online untuk membahas 100 pemikir terkemuka filsafat di seluruh dunia dalam 100 hari. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang seorang tokoh yang juga punya pengaruh yang besar dalam dunia filsafat dan khususnya antropologi. Namanya adalah Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss. Dia adalah seorang pemikir yang dikenal sebagai bapak strukturalisme dalam ilmu antropologi. Lévi-Strauss melihat budaya manusia melalui lensa struktur yang mendalam, dan dia mencoba memahami pola-pola universal dalam masyarakat. Nah, mari teman-teman kita simak pemikiran-pemikiran menarik dari Lévi-Strauss yang mungkin untuk beberapa orang namanya baru didengar hari ini. Baik, siapa sebenarnya Claude Lévi-Strauss? Claude Lévi-Strauss adalah seorang Belgia, ya, orang Belgia yang lahir di Brussels tahun 1908. Tetapi dia tumbuh besarnya tidak di Belgia, tetapi di Prancis. Nah, Lévi-Strauss itu mempelajari filsafat dan sastra di universitas awalnya, tapi akhirnya dia justru memilih berpindah mendalami antropologi. Lévi-Strauss dikenal karena teorinya yang menekankan pada pentingnya struktur dalam memahami budaya manusia. Salah satu karya yang paling yang boleh dikatakan paling dikenal dalam dunia filsafat antropologi adalah Tristes Tropiques. Tristes Tropiques, yaitu karya itu dalam bahasa Prancis diterbitkan tahun 1955, di mana di dalam karya itu Lévi-Strauss mencoba menggabungkan penelitian antropologis dan refleksi pribadi dia tentang kebudayaan, sejarah, dan petualangan-petualangan yang dia lakukan, ya, perjalanan-perjalanan yang dia lakukan. Nah, Lévi-Strauss berperan penting dalam pembentukan strukturalisme atau pendekatan strukturalisme dalam bidang antropologi, di mana dalam strukturalisme itu dia melihat budaya dan masyarakat sebagai sistem yang saling terkait dan diatur oleh struktur-struktur tertentu. Lévi-Strauss percaya bahwa pola-pola budaya yang kita lihat di berbagai masyarakat di seluruh dunia sebenarnya itu bukan kebetulan, tetapi mencerminkan struktur pemikiran yang mendalam dan universal. Nah, pada dasarnya strukturalisme adalah pendekatan yang mencoba untuk memahami fenomena sosial dan budaya melalui pola-pola dasar yang ada di dalamnya, yang bentuknya itu struktur gitu. Nah, bagi Lévi-Strauss, untuk memahami suatu budaya, kita harus melihat struktur-struktur itu, struktur-struktur yang membentuk pola-pola dasar dari sebuah kebudayaan. Nah, apa yang dia lakukan itu berbeda dari pandangan sebelumnya, ya, dalam bidang antropologi yang menekankan pada aspek sejarah atau pada aspek individu dalam menganalisis sebuah kebudayaan. Salah satu contoh utama dari teori strukturalisme Lévi-Strauss adalah bagaimana dia menganalisis mitos. Nah, itu bisa teman-teman temukan dalam bukunya yang berjudul The Structural Study of Myth. The Structural Study of Myth diterbitkan sekitar tahun 1955. Dalam bukunya itu, Strauss mengemukakan bahwa mitos bukanlah cerita yang terpisah-pisah atau hanya refleksi dari kebudayaan tertentu, melainkan merupakan bagian dari sistem simbolik yang lebih besar yang dapat dipahami melalui analisis struktur-struktur dasar yang ada di dalam mitos tersebut. Jadi
untuk memahami sebuah kebudayaan itu kita bisa mempelajari dari mitosnya, di mana yang kita lihat dari mitos itu adalah struktur-struktur dasar yang ada yang membentuk mitos itu. Levi-Strauss berargumen bahwa mitos, meskipun akhirnya kalau kita lihat kan mitos itu kan bervariasi di antara banyak budaya ya, ada mitosnya seperti ini, bahkan cerita yang sama dan bisa memiliki dua mitos yang berbeda dari dua budaya yang berbeda. Itu mitos itu punya elemen-elemen struktural yang sebenarnya mirip dari antara mitos-mitos dari seluruh dunia, dari seluruh tempat yang berbeda. Itu ada struktur yang mirip. Dia lantas terus menyarankan bahwa mitos di seluruh dunia itu sebenarnya bisa kita analisis dengan cara yang sama. Kenapa? Karena ternyata ada pola pemikiran yang sama di balik mitos-mitos itu. Dan elemen-elemen yang ada dalam mitos ya, seperti oposisi antara baik dan jahat, tentang hidup dan mati. Jadi elemen-elemen itu tuh merupakan bagian dari struktur pemikiran manusia yang memang universal. Sehingga apapun mitosnya, dimanapun, di berbagai tempat, di berbagai budaya, itu sebenarnya punya struktur pemikiran universal yang sama karena berasal dari pemikiran manusia. Nah, salah satu konsep yang juga sangat terkenal dalam karya Levi-Strauss adalah analisis dia terhadap struktur dalam sistem sosial seperti keluarga, seperti termasuk juga ritual. Dalam buku dia yang lain ya, yang berjudul The Elementary Structures of Kinship ya, The Elementary Structures of Kinship yang terbit tahun 1949, Levi-Strauss mencoba untuk menggambarkan sistem kekerabatan atau dalam sebuah keluarga ya, sistem kekerabatan dari berbagai macam budaya, tapi menggunakan pendekatan struktural yang sedikit banyaknya sama pendekatan yang dibuat ya. Nah, di dalam karya tersebut dia kemudian memetakan hubungan-hubungan keluarga dengan menggunakan istilah-istilah seperti pernikahan, kemudian pertukaran. Strauss berpendapat bahwa hubungan sosial di dalam masyarakat, terutama yang hubungannya dengan keluarga dan perkawinan, sebenarnya dapat dipahami sebagai serangkaian pertukaran simbolik antara individu-individu. Dalam pandangan Strauss, pertukaran itu bukan hanya soal materi, teman-teman, tetapi juga soal nilai-nilai sosial dan nilai-nilai simbolik yang lebih dalam. Levi-Strauss juga menerapkan pemikiran dia dalam bidang yang mungkin teman-teman tidak menyangka. Tadi kan dalam bidang budaya, dalam bidang struktur sosial ya. Nah, ini menariknya, Levi-Strauss juga menerapkan pemikiran yang strukturalis itu dalam bidang kuliner. Menarik kan? Jadi dalam buku dia yang judulnya The Raw and the Cooked yang terbit tahun 1964, Strauss itu bisa-bisanya mengkaji cara manusia membedakan antara makanan mentah dan matang, dan bagaimana perbedaan itu mencerminkan struktur sosial dan struktur simbolik. Strauss melihat bahwa cara manusia mempersiapkan makanan, yaitu apa saja teman-teman pasti tahu ya, cara mempersiapkan makanan, memasak, mengolah, dan mengatur itu ya, mengatur makanannya gitu ya, menyajikannya gitu ya. Itu tuh sebenarnya suatu bentuk pemahaman tentang alam dan kosmos yang ada struktur tertentunya di situ. Tetapi menariknya bahwa struktur dari cara manusia mempersiapkan makanan di seluruh dunia itu ternyata sama menurut Levi-Strauss. Nah, Claude Levi-Strauss, teman-teman, tidak hanya tertarik pada aspek sosial dan struktur masyarakat, tapi juga pada cara peradaban dan budaya berkembang. Tadi ya, dalam karya pertama yang monumental, Triste Tropique ya, dia menuliskan tentang pengalaman pribadinya saat mengunjungi suku-suku asli di Amerika Selatan ya. Di tempat itu
Strauss merenungkan perbedaan antara peradaban Barat yang dalam tanda petik maju dan masyarakat tradisional yang lebih sederhana. Namun Levi-Strauss tidak melihat masyarakat adat sebagai terbelakang loh ya. Dia tidak melihatnya sebagai primitif gitu ya. Sebaliknya dia malah percaya bahwa masyarakat tradisional itu punya cara berpikir dan struktur yang sama validnya dengan masyarakat modern. Dia menilai bahwa kebudayaan tidak berkembang itu lurus gitu, linier. Tetapi budaya itu berkembang sebagai hasil dari berbagai sistem yang saling berhubungan. Menarik ya. Nah, melalui karya-karyanya, Levi-Strauss mencoba untuk mendekonstruksi gagasan-gagasan yang lebih umum diterima oleh banyak orang, lebih dipercaya, yaitu gagasan-gagasan sebelumnya itu dia dekonstruksi tentang apa? Tentang perbedaan antara masyarakat maju dan yang masyarakat tertinggal atau yang lebih sederhana. Kan seolah-olah kalau masyarakat modern itu dianggap lebih maju, kemudian masyarakat yang tradisional itu dianggap lebih terbelakang. Nah, dia mencoba mendekonstruksi itu. Enggak, tidak seperti itu cara melihatnya. Dia menunjukkan bahwa yang ada itu bukan ada budaya di depan atau lebih maju atau di atas dan ada budaya di bawah atau di belakang. Yang ada itu budaya itu dalam posisi yang sama, tetapi berbeda, begitu saja kuncinya. Antara yang modern dan tradisional itu tidak ada mana yang lebih baik, mana yang lebih maju, tapi berbeda. Dan dia menunjukkan bahwa perbedaan itu hasil dari struktur pemikiran yang berbeda. Hanya hasil dari struktur yang berbeda saja dalam pemikiran masyarakatnya, bukan perbedaan dalam kompleksitas atau tingkat kemajuan. Karena di masyarakat yang tradisional pun banyak kompleksitas yang sulit sekali dipahami dan sulit sekali untuk diresapi oleh masyarakat modern. Demikian pula sebaliknya, kompleksitas dalam teknologinya itu kan juga sulit dipahami masyarakat tradisional. Tapi itu tidak mengandaikan bahwa ada yang lebih di depan dan ada yang di belakang. Tidak, hanya berbeda. Nah, Claude Levi-Strauss itu meninggalkan banyak warisan besar dalam bidang filsafat, ya jelas ya, kemudian antropologi, tetapi juga dalam bidang studi-studi budaya sampai hari ini, juga sosiologi. Dia meninggalkan banyak pengaruh di situ. Pemikirannya yang mendalam tentang struktur misalnya, tentang simbol, studi tentang simbol, kemudian kajian-kajian budaya, itu terus jadi bahan yang menarik dan seru hingga hari ini, utamanya di kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas studi kebudayaan. Nah, pendekatan Strauss mengenai terhadap mitos dan ritual itu kan sebenarnya memberikan cara baru bagi kita untuk memahami bagaimana budaya manusia itu bekerja sebenarnya atau berjalan di luar konteks historis yang sempit. Maksudnya apa yang terjadi dalam kebudayaan itu bukan karena itu pewarisan dulunya bagaimana, bukan itu, tetapi di dalam perjalanan sebuah kebudayaan hari ini saja itu ada struktur-struktur pembentuknya. Nah, cara berpikir Strauss yang seperti itu tuh mempengaruhi banyak teori dalam kajian budaya dan analisis sastra, bahkan hingga teori-teori yang kemudian melanjutkan strukturalisme yang kemudian nanti kita juga akan bahas, namanya teori post-strukturalisme. Nah, karya-karya Levi-Strauss yang memang menginspirasi banyak antropolog dan filsuf ya, dan itu sebenarnya karena dia menekankan pentingnya melihat budaya sebagai sistem yang lebih besar, bukan hanya sekumpulan individu-individu atau kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi secara terpisah-pisah. Tidak, itu saling merangkai menjadi satu. Ada beberapa pemikiran ada beberapa pemikir maksud saya yang sangat terpengaruh oleh Levi-Strauss, misalnya Roland Barthes, ya, Michel Foucault, dan Jacques Derrida, yang kemudian mengembangkan berbagai teori mereka sendiri berdasarkan pendekatan strukturalnya Levi-Strauss, dan nanti ada perkembangannya post-struktural juga. Kita akan bahas itu di video selanjutnya.
Nah, demikian tentang Claude Lévi-Strauss, teman-teman. Kesimpulannya sederhana, Claude Lévi-Strauss telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pemahaman kita tentang masyarakat dan budaya. Melalui strukturalisme, dia mengajarkan kepada kita untuk melihat budaya dan masyarakat tidak hanya sebagai kumpulan tradisi atau peristiwa, tetapi sebagai struktur yang lebih mendalam yang membentuk cara kita berpikir dan berinteraksi dengan dunia. Pemikiran Strauss ya tentang mitos misalnya atau kekerabatan dan makanan itu kan memberi kita wawasan tentang bagaimana manusia memahami dunia melalui simbol-simbol dan struktur yang mendalam. Filsafat Lévi-Strauss harus diakui tetap jadi dasar penting dalam studi antropologi dan budaya hingga hari ini. Demikian pembahasan kita tentang Claude Lévi-Strauss dan warisan-warisan besar yang dia tinggalkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita akan terus membahas pemikir-pemikir menarik lainnya dalam bidang filsafat dalam video selanjutnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.